Pandemi COVID-19 telah menjadi titik balik sejarah kesehatan global. Ia bukan sekedar krisis medis, tapi ujian nyata terhadap ketahanan sistem kesehatan, solidaritas sosial, hingga kredibilitas komunikasi publik suatu negara. Di Indonesia, jutaan orang terpapar, ratusan ribu jiwa meregang nyawa, dan seluruh lapisan masyarakat dipaksa beradaptasi dengan tatanan baru. Namun, pandemi belum benar-benar berlalu. Ia mungkin saja kembali dalam bentuk baru. Di sejumlah negara, COVID-19 kembali naik. Belajar dari pandemi lalu, satu hal yang menjadi kunci adalah komunikasi risiko. Kesalahan dalam narasi bisa menumbuhkan ketidakpercayaan, memicu teori konspirasi, hingga memperburuk krisis itu sendiri. Lantas, bagaimana seharusnya pemerintah menyusun komunikasi risiko yang efektif? Apa pelajaran dari pandemi COVID-19 yang bisa jadi pijakan? Dan bagaimana masyarakat bisa menjadi bagian dari sistem ketahanan kesehatan ke depan? Simak pembahasan lengkap Aprilia Rahapit bersama epidemiolog dan pakar keamanan kesehatan global, Diki Budiman, di Polisi. Halo semuanya, kembali lagi dengan Aprilia Rahapit. Kali ini dalam Polisi, Public Policy, dalam channel distance.id, menghadirkan sosok yang expert banget di bidangnya, seorang epidemiolog dan juga seorang ahli kesehatan lingkungan. Ini banyak banget nih ahli-ahlinya nih ya. Ada ahli keamanan kesehatan global, ahli kesehatan masyarakat, dosen juga. Dan juga dia ahli di diplomasi kesehatan global tentunya. Ini dia, Bapak Dr. Diki Budiman. Halo Bapak, sehat? Alhamdulillah. Insyaallah. Oke Pak, jadi hari ini kita bakal bahas tentang COVID nih Pak. Ya. Ini kan sekarang naik lagi COVID. Kirain udah selesai nih Pak. Ternyata belum ya Pak ya? Jadi, Dan ya tidak akan selesai itu karena COVID ini kan sudah jadi endemik. Jadi kalau jadi endemik itu ya akan kita lihat setiap saat, setiap waktu. Sebagaimana kita melihat misalnya demam berdarah, atau demam tifoid, atau TBC, atau bahkan HIV, itu sudah endemik sekarang. Jadi ya kasusnya akan ada tiap tahun. Pak, berarti tidak mungkin nol ya? Sangat mustahil nol ya? Sangat mustahil. Ya, karena kalau namanya endemik itu dia di atas nol, selalu di atas nol. Gitu. Hanya pada satu periode dia akan ada peningkatan jumlah. Itu yang disebut dengan pola musiman. Biasanya ketika tiga hal bersatu, antara virusnya yang lebih mudah menginfeksi, manusianya yang lebih rentan, atau rentan itu entah karena daya tahan tubuh atau perilaku yang memang lagi meningkat. Kayak sekarang musim hujan, banyak di ruangan, ventilasi. Nah, ketiga, lingkungan tuh sirkulasi udara yang buruk. Nah, itu akhirnya bersinergi ya meningkat. Oke. Pak, ini sejak endemi, tapi kan kemunculan COVID itu di tahun 2020. Seandainya balik lagi nih Pak, ke tahun 2020. 2019. 2019. Makanya COVID-19. Apa yang akan Bapak lakukan ketika kembali lagi ke 2019? Kemungkinan untuk kembali seperti itu amat sangat kecil. Ya, karena apa? Karena mayoritas manusia saat ini sudah punya kekebalan. Entah itu dari vaksinasi, entah itu dari terinfeksi. Makanya saat ini yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan komunalnya disebut dengan hybrid immunity. Jadi udah campuran antara yang tadi terinfeksi dan itu. Nah, karena ini sudah terbangun, artinya ya dia akan menjadi pandemi lagi mendekati mustahil ya, karena syarat terjadinya satu pandemi adalah si patogennya itu umumnya baru, gitu. Baru untuk manusia, sehingga karena baru manusia belum punya kekebalan. Jadi kalau dia menyebar, orang akan langsung parah begitu. Seperti halnya waktu COVID awal muncul. Padahal sebenarnya kalau sudah punya kekebalan seperti sekarang kan, dia seperti gejalanya banyak nggak terlihat, gitu, karena punya imunitas. Nah, selain itu juga syarat lainnya belum ada vaksin. Nah, ini sudah ada vaksinnya dan vaksinnya terbukti efektif. Jadi saya ingin menjelaskan juga dalam kesempatan ini juga yang membuktikan kenapa vaksin itu penting. Dan ini yang juga membuktikan bahwa vaksinnya efektif. Karena adanya mau apa saja subvarian yang muncul,
keparahan kematiannya tetap kecil. Itu manfaat dari imunitas yang terbangun dari vaksinasi tadi. Pak, kemunculan dengan adanya COVID ini, katanya Bapak pernah bilang ya di media-media bahwa ini siklus Ya. 100 tahun sekali. Benar nggak sih Pak? Ya cenderungnya seperti itu ya, karena hitungannya karena kita melihat sebelumnya setiap 100 tahun tuh ada wabah besar. Tapi permasalahannya sekarang saya di akhir Juni ini akan ke Shenzhen, China, karena ada global konferensi tingkat dunia, para ahli ya epidemiolog terkemuka, kemudian global security bicara mengenai ancaman ke depan. Nah, ancaman 100 tahun lalu dan sekarang atau bahkan 5-10 tahun lalu dan sekarang dan ke depan jauh lebih besar. Jauh lebih besar, Pak. Lebih besar tuh potensinya nggak akan 100 tahun, mungkin 50 tahun. Lebih pendek dong, Pak. Lebih pendek kecenderungan kalau kita tidak berubah ya. Karena kalau kita apa? tidak berubah. Ya, karena apa? Pertama, masalahnya adalah sekali lagi potensi patogen yang muncul untuk menjadi wabah itu umumnya ada di hewan liar ataupun banyak kelelawar ya, dan hutan liar. Nah, itu semakin rawan karena mereka hutannya semakin mengecil. Oke. Deforestasi itu, ditebangin hutan. Kemudian hewannya otomatis kalau habitatnya, pernah lihat ada simpanse orangutan yang pohonnya ditebang terus dia hanya sendirian di tengah-tengah yang sendiri. kosong, lahan kosong. Iya. Itu di dalam tubuh hewan liar seperti itu ada virus yang disebut dengan zoonosis virus, yang sebetulnya penyakitnya ke hewan itu, tapi karena hewannya akhirnya punah, virusnya itu nggak punah, dia cari host baru, inang baru, rumah barunya itu manusia. Nah, di alam liar WHO mengatakan ada setidaknya 700.000 jenis. Jadi kalau bisa jenis, berarti ada 1, 2, 3, 4, banyak banget. Tapi yang beda-beda jenisnya. Misalnya katakanlah virus A, B, C dan sebagainya, yang berpotensi menyebabkan penyakit. Nah, kalau ini makin sering hewan ini menyebabkan maksudnya si virusnya yang dari hewan ini pada pindah ke manusia, berarti potensi pandemi berikutnya berbagai sering. Lebih besar risikonya. Karena itu faktornya apa ya? Ya, pembangunan yang tidak terkendali, ditambah lagi perubahan iklim ya, pemanasan global. Artinya kalau misalkan lebih berbahaya lagi, ini bakal menjadi virus yang lebih berbahaya artinya lebih mengancam, bagaimana kekuatannya menyerang tubuh itu, Pak? Masalahnya sekali lagi karena itu adalah virus yang belum pernah menginfeksi manusia. Kan 700.000 itu belum ketahuan, belum pernah ke manusia, sehingga otomatis manusia nggak punya kekebalan. Yang baru diketahui oleh ilmuwan saat ini, virus itu baru 1%. Baru 1%? Dari 700.000 itu. Jadi apa yang 1%? Ya virus HIV, virus monkeypox, polio, termasuk COVID ini atau MERS. Nah, sisanya itu belum. Jadi ya besar ancamannya. Gitu. Kan kalau kita tidak berubah ya Pak ya, artinya itu akan terjadi. Iya. Hal yang signifikan yang benar-benar kita harus ubah. Nomor 1 apa Pak? Kita harus menjaga keharmonisan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Itu. Jadi kalau sehat manusianya saja, hewannya tadi habitatnya dirusak, ya tidak akan terjadi penundaan atau pencegahan itu dengan efektif. Atau hanya ke hewan saja, manusianya apalagi gitu. Nah, jadi harus tiga-tiga. Terus alamnya harus dijaga. Ya. Makanya kota-kota besar di dunia negara maju itu biasanya akhirnya hutannya dijaga sama dia. Karena dia sudah sadar. Tapi dia juga sebetulnya sadarnya terlambat. Gitu. Pak, ini ada pertanyaan unik nih Pak. Jadi
ada salah satu anggota dari apa ya sebutnya Nahdlatul Ulama ya menyebut bahwa memang sebenarnya alam itu sebenarnya harus dipergunakan katanya gitu. Salah satunya dengan tambang kayak gitu. Tapi ada juga ya LSM itu nggak boleh sebenarnya gitu ya. Mereka jadi ini pro kontra gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Bapak tuh bagaimana sih Pak dengan adanya statement seperti itu bahwa memang katanya Indonesia itu masih banyak gitu ya hijauan gitu ya yang sebenarnya jadi nggak apa-apa dieksploitasi gitu. Tapi ternyata ini bersangkut paut juga sama keberlangsungan kita gitu Pak ya. Nah itu bagaimana menurut Bapak merespon itu? Nah jadi bicara eksploitasi sumber daya ini karena saya di Global Health Security ya. Jadi kita harus mengukur, jadi semuanya terukur. Jadi kalau misalnya, ada satu wilayah yang mau diambil kayunya, pohon, ya dia harus menghitung bahwa dia baru boleh mengambil lagi wilayah area lain untuk deforestasi atau ngambil batang kayu itu setelah berapa lama, gitu. Dan itu yang harusnya diberlakukan secara konsisten. Permasalahannya terlalu masif. Jadi tidak ada waktu yang dijadikan atau timing sehingga ada lagi yang menggantikan gitu. Nah, ini yang akhirnya merusak tatanan. Kalau di negara maju sebagai contoh ya, sistem keseimbangan itu dijaga itu karena mereka akhirnya memberlakukan moratorium. Oh daerah ini udah nggak boleh lagi, misalnya bahkan bukan hanya hutan, hewan, kanguru di sana banyak nih misalnya atau walabi. Itu dia daerah ini nggak boleh diburu walabi ataupun kangurunya karena jumlahnya sekian. Tapi pada beberapa waktu, beberapa tahun ini harus dikonsumsi, jadi dimakan kan kanguru itu kan, iya dimakan dan halal itu buat musuh. Nah, jadi hal seperti itu yang harus dilakukan. Bahkan di hutan pun sama, mereka bahkan ada yang ini harus diambil gitu. Nah, artinya adanya eksploitasi tentu boleh ya, hanya permasalahannya di kita ini cenderung bicara perencanaan buruk, bicara mitigasi juga buruk. Artinya mitigasi dampak kepada lingkungannya juga makanya yang terjadi di Raja Ampat itu ya terjadi. Gitu. Nah itu kan artinya perencanaan yang buruk ya Pak ya. Iya. Apa penyebabnya Pak? Kira-kira kalau menurut pandangan Bapak, mengapa mereka mungkin menurut Bapak sengaja apa gimana nih Pak? Karena ada terjadi perencanaan buruk itu. Kalau kita sudah 75 tahun merdeka, perencanaan tetap buruk, berarti ada sistem yang buruk. Ada orang-orang yang merencanakannya juga buruk, gitu. Jadi karena terlalu lama, sudah artinya ada pembiaran. Gitu, ada pembiaran. Karena kalau memang ada upaya memperbaiki, ya tidak perlu sampai 75 tahun atau itu ya. Ingat China itu maju. Bahkan merdekanya aja kita sudah semuanya majunya lebih duluan. Bisa menempati posisi seperti saat ini ya tidak sampai 75 tahun. Nah, adanya faktor kesengajaan atau kalau dalam istilah ininya pemufakatan jahat itulah yang akhirnya membuat hal-hal seperti itu terjadi. Pemufakatan jahat berarti konotasinya lebih sengaja dong Pak? Iya, kalau saya cenderung melihatnya ada kesengajaan yang kesengajaan yang akhirnya dibentengi atau seakan dilindungi oleh aturan atau hukum. Karena kesengajaannya masif dan komprehensif gitu. Iya TSM ya Pak ya? Iya. Pak balik lagi Pak, kita ke Varian. Apa-apa saya karena ngajar kebijakan saya bisa. Mantap Pak. Komen itu. Pak, ini kan terakhir ini WHO di tanggal 1 Juni itu dia mengeluarkan adanya varian NB181. Bahkan disebut sebagai varian under monitoring. Ya. Itu bagaimana nih Pak? Apa sih Pak sebenarnya penyebabnya itu varian itu terus bermunculan gitu Pak? Ya karena sekali lagi virus itu kan makhluk hidup.
sebagaimana manusia walaupun itu bentuknya kecil. Nah, setiap makhluk hidup tuh punya hukum biologi. Hukum biologi ini tuh ya sama dengan hukum fisika, hukum ekonomi, itu semua kan ciptaan Allah gitu ya. Saya merangkap santri juga ini kalau ini ya. Jadi boleh Pak, pengerangkap apapun oke lah. Karena saya besarnya di Banten. Jadi nggak apa-apa. Jadi di Banten itu kalau sekolah SD, SMP itu sampai sekolah agama. Jadi dia ilmu agamanya juga dapat gitu. Makanya Banten, karena kemarin saya ketemu Wagub Banten yang juga teman saya. Nah, jadi gini. Jadi bicara hukum biologi itu harus sama diyakini. Jadi jangan dianggap, apalagi menganggap virus ini sebagai makhluk buatan manusia. Manusia nggak bisa bikin virus. Itu sama dengan misalnya domba kemarin kita kurban. Nah, hanya ukurannya kecil, tapi dia punya hukum biologi di mana dia harus bertahan hidup. Nah, kalau bicara SARS-CoV-2 penyebab COVID ini, dia nggak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia, gitu. Nah, supaya dia bertahan, dia itu harus cepat masuk atau berada dalam tubuh manusia, sehingga semakin keturunan-keturunan sini dia melakukan mutasi. Mutasi itu pembaruan gitu, perbaikan lah bahasa ininya pada spike protein. Jadi di kulit dia yang supaya kalau nempel cepat. Nah, itulah yang terjadi pada generasi subvarian yang sekarang, termasuk NB181 itu. Dia mungkin kurang dari 1 menit sudah bisa menginfeksi. Nah, sehingga aman dia. Dia ada di dalam tubuh manusia, nggak akan punah. Nah, permasalahan berikutnya yang menjadi sebenarnya PR adalah manusianya sendiri abai, sehingga membiarkan dia jadi tempat berkembang biaknya atau bereplikasinya si virus itu. Jadi itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya manusianya tidak ada yang terinfeksi, ya dia nggak akan bisa bermutasi. Gitu. Berarti dari kitanya sendiri ya Pak ya? Betul. Pak, kalau Bapak ngelihat nih kebijakan-kebijakan di luar negeri nih Pak, dalam menghadapi ancaman ya dari penyakit-penyakit atau virus segala macam. Contoh dong Pak, satu negara Pak yang terbaik dalam mencegah hal-hal seperti ini, terus negara apa Pak? Dan kita harus belajar seperti apa dari negara tersebut? Sebetulnya jujurnya nggak ada yang bagus. Ada yang bagus. Nah, masalahnya itulah kenapa ketika pandemi akhirnya semua negara terdampak. Bahkan negara yang jadi dulu itu ada namanya Global Health Security Index, GHSI. Jadi indeks di sini maksudnya si negara itu sama WHO dengan juga lembaga internasional lain di ranking mana yang paling siap menghadapi ancaman pandemi atau wabah. Itu Amerika nomor 1. Amerika nomor 1. Nomor 1 Amerika. Kita Indonesia di tengah-tengah 50-an lah gitu. Negara-negara maju umumnya di 10 besar ke atas. Tapi pada masa pandemi terbukti bahwa yang di atas, yang di tengah, apalagi yang di bawah itu kacau balau terdampak pandemi COVID-19 ini. Artinya nggak ada yang siap. Jadi dunia ini rawan, belum siap menghadapi bencana. Berarti keseluruhan ya Pak ya? Semuanya. Jadi nggak ada satupun yang sebenarnya siap. Nggak ada. Dan belum ada pendeteksi dini lebih cepat, nggak ada Pak? Saat ini belum. Itulah sebabnya sekarang sebenarnya alatnya, tools, strateginya ada yang disebut dengan International Health Regulation, ya, konvensi internasional untuk bisa membangun kemampuan masing-masing negara menemukan penyakit ancaman. Tapi permasalahannya khususnya di negara berkembang seperti kita, ada keterbatasan SDM, alat segala macam, termasuk komitmen. Nah, yang paling menonjol di masa pandemi itu sebetulnya juga selain masalah isu itu, ternyata muncul faktor kepemimpinan juga berpengaruh. Kalau pemimpinnya yang berbasis sains, cenderung lebih cepat dia keluar dari krisis, gitu. Bukan tidak terdampak krisis, tapi cepat keluar. Kalau pemimpinnya kayak Trump gitu ya dulu, atau di India tuh ada Modi itu ya,
atau ada juga dulu di Australia. Itu karena tidak berbasis sains, dampak pada masyarakatnya besar, kematiannya banyak gitu. Di India dan Amerika itu banyak. Pak, oke, nggak usah jauh-jauh tentang pemimpin atau presiden ya. Kalau menurut Bapak, menteri saat ini bagaimana, Pak? Dan apa yang harus dia lakukan nih, Pak? Apalagi Bapak bilang nggak nyampe 100 tahun, 50 tahun aja nih udah dekat nih, Pak, dengan ancaman tersebut. Bagaimana, Pak? Memimpin dunia kesehatan Indonesia itu penuh tantangan. Dan ada perbedaan antara situasi krisis seperti pandemi dengan situasi normal seperti sekarang. Kalau krisis ketika pandemi, ya kita memang perlu orang yang cepat. Ini logistik cepat, ini cepat, harus cepat gitu. Manajer handal lah gitu. Yang perlu kecepatan dan juga perlu dukungan kuat ya. Itu kita bisa lihat dari yang sekarang jadi menteri ya saat itu. Saya akui lah gitu. Walaupun juga tidak bagus juga. Maksudnya bukan kategori yang bagus, tapi ya cukup lah gitu. Kenapa saya bilang tidak bagus? Ya karena kalau dari aspek ini ilmiah, saya bukan karena nggak suka. Dari aspek leadership yang baik itu dia harus based on science, terbuka. Ya. Nah, dua hal itu sering jadi isu di masa pandemi karena pemerintah seakan menutupi kasus sebenarnya, tidak mau terbuka, ya, karena atau belakangan setelah dikritik-kritik baru berubah, ya misalnya tadinya vaksin mau berbayar, kalau saya lawan itu baru gratis. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya yang memperlihatkan, membuktikan juga bahwa ada prinsip-prinsip yang dilanggar. Gitu. Makanya saya tidak menempatkan sampai bagus. Tapi di situasi normal, kita perlu pemimpin yang memahami dunia kesehatan yang kompleks ini. Jadi bukan harus berbasis kesehatan, tidak mesti, tapi harus yang memahami bagaimana melakukan pendekatan secara komprehensif, meraih dukungan dari berbagai pihak. Jangan main solo run gitu. Kalau main bola jadi pemain bola sendiri ya itu nggak boleh. Tapi lebih ke solo run emang Bapak yang saya cenderung lebih solo run. Ini berbahaya. Salah satu kebijakannya Pak, boleh di-spill nggak Pak contohnya? Ya, solo run itu. Misalnya ketika bicara di profesi kesehatan, khususnya dokter ya, itu mau diambil yang tadinya berbagi ya kebijakan atau posisi, misalnya ada yang bicara pendidikan kedokteran tuh ada yang membuat resep pendidikannya. Nah, ini ada di kolegium. Ada yang jadi dapurnya, yaitu rumah sakit dan fakultas kedokterannya. Ada yang punya jadi kayak kokinya, gitu. Kokinya misalnya di Kementerian Kesehatan. Nah, ini semuanya mau diambil alih sama satu orang. Nah, itu yang berbahaya. Nah, ini yang sekarang terjadi. Pak, ngomong soal tentang soloran ini, kira-kira yang kedatangan Bill Gates itu tuh Pak, yang akhirnya kita jadi uji coba, ya kan, vaksin TB ini. Itu menurut Bapak sudah mencakup semua masyarakat belum sih untuk akhirnya accept kebijakan ini? Buat Bapak apakah itu juga termasuk soloran juga? Bagaimana? Ya, ini yang menurut saya ini ada yang sebetulnya tidak sepenuhnya soloran, tapi ada kebijakan atau strategi publik yang dilewati, khususnya dan komunikasi risiko. Karena ini kan sebetulnya vaksin TB ini amat sangat penting. Setelah 100 tahun ini kita nggak punya vaksin TB untuk dewasa itu nggak ada. Nah, ini yang harus diketahui publik. Tapi ini nggak pernah jelas disampaikan pada publik, sehingga publik tuh nggak tahu. Akhirnya urgensinya kan nggak kena gitu. Dan yang menjadi masalah adalah karena dianggap ini biasa aja, nanti cukup di level bawah misalnya menyampaikan. Padahal ini kalau nanya ke saya gitu, ini penting dan harus level menteri yang bicara. Karena apa? Karena masalah untuk Indonesia, orang penyakit yang menderita TB-nya banyak banget. Selain itu kita kan tahu bahwa yang akan mensupport ini Bill Gates, uangnya. Si Bill Gates ini memang dia
apa ya, orang punya uang itu ya, walaupun nggak se apa namanya nyeleneh Elon Musk, Bill Gates ini juga nyeleneh sebetulnya, tapi bukan. Nilainya tapi tidak diperlihatkan ya. Iya. Lebih ke ya udah senyap ya Pak. Dia nakal, bukan maksudnya ini ya. Nakal tuh gini. Jadi pernah dalam tahun 2009 atau berapa ya, dia kan mendanai riset malaria kan, salah satu supporter Global Fund untuk AIDS, TB, malaria. Dalam pembicaraan TED itu ya, TED Talks itu, dia bawa nyamuk dalam ini, terus si nyamuknya dilepasin di ruangan itu. Nah ini nyamuk ini adalah pembawa parasit malaria gitu ya, Plasmodium. Dan ada orang kali ini akan menggigit orang-orang itu. Kan pada takut kan? Karena ya jangan hanya orang miskin aja yang kena malaria. Itu nakalnya dia, padahal ternyata belakangan dia di akhirnya sesi akhir bilang, oh nyamuk ini bukan nyamuk malaria, bukan yang membawa malaria. Jadi iseng. Tapi kan yang diterima publik yang pertama, statement pertama. Nah itu banyak statement-statement dia, mulai dari depopulasi segala macam, yang akhirnya dijadikanlah amunisi oleh yang penganut teori konspirasi. Jadi makanan itu ya. Betul. Nah harusnya pemerintah ketika tahu ini disupport sama Bill Gates, tahu bahwa ini akan jadi ada potensi, harus ada mitigasi risiko, ini bakal jadi isu. Makanya harus diadres sama menteri. Nah inilah yang terlewat, sehingga ya jadi heboh kan. Gitu. Tapi sebenarnya aman nggak sih Pak? Kita ini kan kita digabungkan sama 4 negara yang accept tentang uji coba vaksin TB ini ya. Aman nggak menurut Bapak? Aman karena kan sudah melalui fase 1 sampai 2B. Artinya di fase 3 ini ya sudah tidak akan menjadi satu misalnya tiba-tiba ada orang meninggal karena itu ya. Walaupun tentu ada kemungkinan itu, tapi 0,000 kecil persen gitu. Jadi syaratnya ya sudah terpenuhi keamanannya. Hanya ini kan mencari efektivitas dengan beragam kondisi. Apakah sama dengan Indonesia yang begitu kaya etnik gitu. Termasuk juga karena ini juga bicara katakanlah kalau asal bakteri kan yang Afrika nih tetap efektif dan sebagainya, itu saja gitu. Tapi kita ikut dalam riset ini sebenarnya udah strategis, benar ya berarti ya. Tapi cara strategi komunikasi risikonya ini yang akhirnya karena salah gitu ya, atau lemah, ini yang jadi akhirnya masalah. Oke, siap. Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk pemerintah pusat, bagaimana sih Pak sebenarnya kita ini harus bersiap seperti apa sih gitu loh Pak? Jadi sekali lagi jangan lengah terlena dengan katakanlah apa yang sudah kita lalui masa pandemi itu, karena sekali lagi pandemi itu ujian nyata terhadap setiap sistem ya, bahkan suprasistem atau bilaunya ya, yang akhirnya terbuka, borok-borok itu kelihatan di masa pandemi, di masa krisis. Jadi krisis itu selalu melahirkan selain tokoh baik, tokoh buruk, juga dia memperlihatkan masalah, memperlihatkan bolong-bolong. Nah, itu yang harus diperbaiki. Dan itu sayangnya masih banyak yang baru diwacana. Itu misalnya dulu kita mau bicara new normal, bahwa perilaku hidup bersih sehat dan sebagainya, kan sekarang balik lagi gitu. Bicara banyak juga misalnya wastafel untuk cuci tangan, banyaknya juga kering wastafelnya gitu. Nah, artinya hal-hal seperti itu. Atau bicara kualitas udara di sarana transportasi, kantor-kantor, kan masih buruk juga. Nah, itu yang harus diperbaiki. Belum lagi yang PR-PR lain, deteksi dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita perbaiki supaya kita lebih siap. Karena sekali lagi kuncinya bahwa pandemi berikutnya itu hanya masalah waktu. Pak, hatur nuhun. Sami-sami. Untuk satu segmennya. Ya. Jadi pemirsa, nanti kita akan bahas lagi tentang hal lain bersama Dr. Diki Budiman. Jadi next di episode selanjutnya. Bye.